Timur Bacarita. Kali ini akan membahas kuliner dan pangan lokal Indonesia Timur. Mari kita sambut host kita, Almas Kati. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga katong semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Apalagi dalam kondisi saat ini pandemi, semoga semua diberi kelancaran, kemudahan. Pun bagi teman-teman yang lagi sakit atau lagi karantina, semoga diberi kemudahan juga untuk cepat sembuh dan segala macam. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita akan memperkenalkan diri. Nama Almas Kati, lahir dan besar di Ambon, tepatnya di Pulau Seram, bagian Seram Selatan, tepatnya di satu kampung kecil di tepat depan Laut Banda ya. Tapi sekarang beta lebih banyak ada di Labuan Bajo dan tinggal di Labuan Bajo sudah hampir berapa lama ya? Mungkin sekitar 6 tahun sudah tinggal di Labuan Bajo. Oke, sebelum kita memulai, pertama-tama beta mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang sudah hadir, kakak-kakak yang akan melakukan cerita tentang kuliner orang-orang hebat di sekeliling kita dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Timur. Yang pertama mungkin kakak Charles Toto atau yang biasa dipanggil dengan kakak Cato dari Papua. Selamat malam kakak Cato. Iya, halo, selamat malam buat semua yang hadir di acara SOM malam ini. Siap, kakak sehat kakak ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat sekali. Oke, siap. Yang kedua juga ada kakak Lis di Labuan Bajo. Ini tetangga dengan beta, kadang-kadang lebih banyak lari ke atas di tempatnya. Tetangga sebelah. Tetangga sebelah, sekitar 30 menit dari rumah. Kakak Lis, apa kabar? Sehat juga ya? Sehat. Nah, Selamat malam semuanya. Yang ketiga ada Bang Maulana di Ternate. Ya, Bang Maulana, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Abang lagi di Ternate atau di mana nih? Masih di Ternate, tapi bukan di tengah jalan. Ini cuma background aja. Iya, background uang Rp1.000 di belakang gitu ya? Jos. Iya, siap. Oke, setelah dari Bang Maulana, ada kakak Yasnita, kakak Nita. Canita dari Seram bagian barat atau Provinsi Maluku. Canita. Selamat malam semua. Selamat malam. Canita lagi di mana nih? Ambon atau di mana? Lagi di Peru, Seram bagian barat. Lagi di Peru. Ini tetangga dulu di kampung nih kayaknya. Tetangga sama Pulau Seram ini. Siap, Cica. Dan ada juga kakak Ari. Ini kakak Ari. Halo, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam, ini semua orang pasti kenal sudah lah ini. Kakak Ari sehat ya? Halo, selamat malam. Ada sakit sedikit, tapi aman. Tapi aman ya. Iya, semoga Aman, sehat. aman. Oke. Amin. Kakak Diki selamat malam, gimana kabar Molo? Halo, Kalmas semuanya, selamat malam. Selamat Aman, malam. terkendali, luar biasa. Aman ya, iya sih kakak Diki punya utas di Salam Diki. orang lapar. Kakak Cato, selamat malam. Salam ke Sudah Papua. Sudah lama terjumpa. Iyo. Semoga habis COVID kita bisa jumpa semua ya. Amin. Siap. Oke, dan setelah ini selamat malam juga buat peserta semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf sebelumnya kalau kemarin-kemarin mungkin pada saat mendaftar email konfirmasinya ada rada gimana ya, karena kebetulan pas ada kesalahan teknis sedikit sehingga terpaksa harus dikirim manual. Jadi mohon maaf, terima kasih sudah hadir malam ini untuk ikut di acara Timur Bacarita ini. Sebelumnya mungkin Betes yang akan menyangka ya, pertama mengira mungkin acara ini mungkin hanya sekedar 50 atau 60 orang, paling lama, paling banyak 100 orang, ternyata hampir menembus 500 orang yang hadir malam ini.
Tapi saat ini ada 206 orang. Selamat malam semuanya, selamat baku dapa di ruang online. Ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, Maluku, Ternate dan segala macam. Ada juga dari Indonesia, banyak banget peserta yang dari Indonesia yang hadir malam ini. Bukan hanya dari Indonesia ya, ada juga dari Belanda ataupun ya ada Kakak Erik Tutu Hatunewa dari Belanda. Juga teman-teman yang lain yang saat ini ada di rumah dan mengikuti acara ini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita akan menjelaskan sedikit Oh ya lupa, buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar dengan bahasa Timur atau belum pernah ke Timur atau ya ini dalam perbincangan mungkin akan ada banyak kalimat-kalimat ya, mungkin kita pakai kata-kata Timur, kata-kata Ambon, ada mungkin beta atau katong ya, semoga teman-teman mengalami. Misalnya kayak beta itu sebutin sebagai saya, aku. Katong di Ambon disapa katong, di Papua ada kitorang, ada kitong, itu adalah menyebut kepada kita. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kurang familiar dengan bahasa Timur, mungkin malam ini sambil menikmati cerita-cerita dari Timur, termasuk juga dari logat bahasa Indonesia Timur juga. Sebelum kita melanjut, kita ingin menjelaskan sedikit tentang Bacarita dari Timur ini. Jadi Bacarita dari Timur ini, Timur Bacarita ini sebenarnya ide simpel aja sih, karena banyak orang-orang Timur yang hebat-hebat yang ada di sekeliling katong. Tapi biasanya teman-teman atau orang katong punya kakak-kakak hebat ini, kadang mereka berdiri di forum-forum sendiri, berbicara tentang keahlian mereka, sehingga kenapa tidak katorong bikin satu forum yang menggabungkan kakak-kakak yang hebat ini dalam satu forum dan berbicara tentang kondisi Indonesia Timur. Nah, malam ini kebetulan yang dipilih pertama adalah pembahasan tentang kuliner. Ada beberapa tema yang sebenarnya akan diangkat, salah satunya mungkin pariwisata, tapi akhirnya yang diangkat pertama sebagai kick off daripada Timur Bacarita ini adalah tentang kuliner. Kenapa tentang kuliner? Ya sebenarnya agak simpel sih, karena semua orang pasti butuh makan ya. Semua orang pasti lapar, semua orang pasti butuh makan. Apalagi saat pandemi kayak gini, banyak orang mencari makanan-makanan sehat, sesuatu yang enak untuk membuat imun semakin tinggi. Nah, malam ini selain bicara kuliner, ini lebih juga fokus ke bagaimana pangan lokal sebenarnya. Sehingga kakak-kakak yang hadir malam ini hampir rata-rata bukan hanya berbicara tentang kuliner, tapi lebih kepada pangan lokal, bagaimana membangun masyarakat agar memanfaatkan apa yang ada di sekitar, kembali lagi kepada makanan-makanan yang mungkin saja sudah ditinggalkan. Secara umum mungkin Indonesia Timur makanannya hampir-hampir mirip ya, atau ada perubahan-perubahan sedikit sesuai dengan kondisi geografis. Misalnya kayak Papua ada sagu, Ambon juga sagu, Ternate juga sagu, di timur juga mungkin ada sagu, Flores, Sumba, NTT dan segala macam juga ada sagu. Tinggal bagaimana dia punya pengolahan sesuai dengan kondisi dari daerah masing-masing. Nah, untuk pembicara pertama, saya akan memberi kesempatan kepada Kakak Cato. Kakak Cato ini orang yang sangat hebat. Pertama kali beta tahu dia punya Instagram, beta langsung follow, googling segala macam, profiling Kakak Cato ini kayak apa, ternyata aduh, langsung merasa kenapa dari dulu tidak mengenal Kakak Cato, kenapa baru di 2020 baru mengenal Kakak Cato. Mungkin beta tidak akan menjelaskan banyak hal tentang profil Kakak Cato, teman-teman mungkin bisa bisa mencari sendiri, googling biar lebih cepat, lebih lengkap juga. Maka selanjutnya Kakak Cato akan bercerita tentang bagaimana kekayaan kuliner dan budaya makanan lokal di Papua. Silakan Kakak Cato. Iya baik, selamat malam buat semua yang hadir di acara SOM malam ini. Terima kasih semua sudah bisa hadir mau dengar cerita dari Timur, termasuk orang juga di Papua juga terlibat dalam Bacarita malam ini. Jadi
Nah, pertama-tama tadi panggil Kakak Cato, jadi biar para peserta yang hadir di show malam ini, saya akan jelaskan nama saya Charles Toto. Nah, biasa dipanggil Cato, jadi Cato singkatan dari Charles Toto. Siap. Nah, kegiatan kami sehari-hari ya sebagai apa mau bilang food storyteller juga bisa, tapi kita lebih cenderung mengangkat bahan-bahan makanan lokal atau yang lebih kepada pendataan food mapping, data bahan-bahan makanan lokal yang ada di Papua, dan hampir 80% kita keliling tanah Papua yang 3 kali luas Pulau Jawa itu jalan keliling untuk kumpul data-data bahan makanan itu. Dan ternyata banyak hal-hal yang tersimpan di sana yang kita lupa selama ini. Dan kita juga di Papua menganggap bahwa makanan atau kuliner tradisional atau bahan-bahan menjadi bumbu daripada bahan Papua yang sebenarnya dulu orang tua kami makan, mereka gunakan dalam memasak dengan metode-metode memasak, akhirnya terlupakan karena dianggap kampungan lah. Seperti itu. Jadi memang tugas kami di sini ya sedikit banyak untuk menggali potensi-potensi lokal yang ada di Papua ya dengan cara mendata. Jadi kegiatan kami mulai mengumpulkan bahan makanan ini kalau saya sendiri sudah dari tahun 97 mulai jalan setelah kerja di hotel, keluar terus mulai mengumpulkan data-data bahan makanan keliling Papua, mulai dari Raja Ampat dulu sebelum sekarang terkenal dari tahun 98 kami mendata di beberapa pulau-pulau, malah di luar daripada pulau ke Pulau Pam, Gak, sampai masuk ke Arborek, terus sampai ke pulau-pulau yang lain seperti Pulau Sop dan pulau-pulau di sekitaran Pulau Dom. Jadi situ dulu dari tahun 98 kami sudah jelajah masuk ke wilayah Sorong sampai ke Merauke sendiri. Jadi kenapa kita bisa mengumpulkan data tentang bahan-bahan makanan dengan berprofesi waktu itu sebagai tukang masak untuk tamu-tamu yang berkunjung ke Papua. Jadi saya menggunakan momen itu untuk mengumpulkan data-data bahan-bahan makanan Papua, dan ternyata kita kaya sekali akan bahan-bahan makanan lokal itu sendiri, tapi tergerus dengan masuknya metode pertanian baru, pola makan baru ke Papua lewat dari zaman Belanda dengan orang Belanda, ketika masuk dulu penginjil guru-guru dari Ambon, dari Sulawesi, mereka masuk ke Papua, itu mempengaruhi sekali pola konsumsi orang Papua itu sendiri. Ditambah dengan program-program pemerintah seperti adanya beras raskin dan program penanaman sawah di Papua, itu yang merubah sekali pola-pola orang Papua dalam mengkonsumsi, baik itu menanam. Jadi kita yang sebenarnya pola menanam masih nomaden, akhirnya mulai berubah dari yang sekali menanam dalam satu kebun untuk banyak tanaman, akhirnya menjadi satu seperti sawah, atau yang sekarang lagi masuk lagi sawit dengan yang lain-lain. Itu yang mempengaruhi sekali pola pertanian, pola makan itu yang terjadi di Papua, dan ini sebenarnya tugas berat yang harus kita gali bersama. Dan beberapa bulan lalu ada teman-teman sempat melakukan riset sendiri ke Jogja, saya tidak sempat hadir, tapi mereka melihat tentang apa yang tercatat di relief-relief itu. Candi Borobudur sendiri ternyata banyak hal-hal yang menyangkut pangan-pangan yang terlupakan di Indonesia itu. Salah satunya adalah sagu. Sagu adalah satu tanaman yang saya pikir hampir ada di seluruh wilayah di Indonesia. Cuma mungkin berabad-abad lalu itu tersingkir di beberapa wilayah dengan masuknya pola-pola pertanian yang baru ke Indonesia. Dan saya pikir ini yang terjadi di Papua juga. Dan kegiatan-kegiatan kami sendiri lebih mengarah mendorong masyarakat, khususnya tempat di mana kami melakukan food mapping, untuk menggali apa yang ada di situ, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan makan dari masyarakat di situ. Mari kita angkat bersama-sama.
Dan ini yang menjadi satu kebanggaan karena ternyata kita di Papua punya tempat pola memasak dengan menggunakan dalam hal bakar batu ya, kita di Papua. Dari apa yang kita dapat dari hasil pendataan itu. Ternyata di Papua punya 4 metode memasak. Suara saya kurang jelas ya? Jelas kakak, jelas. Oh iya, mungkin teman-teman habis rame di chat tentang suara tidak jelas jadi. Oh. Ya baik, kita punya 4 metode masak yang saya dapat di Papua dan itu hampir ada di beberapa wilayah di Papua dan mungkin hampir masuk di rumpun Melanesia, mulai dari Papua saya pikir sampai di Flores, Ambon sampai di wilayah Pasifik sana semua hampir sama. Dan yang di Papua ada 4 itu kita punya metode yang pertama itu di wilayah selatan Papua mulai dari Timika, Kaimana sampai di daerah Merauke. Asmat, Korowai sampai di daerah Yaukimo itu wilayah-wilayah yang sebelah selatan dan metode masak mereka yaitu mereka bakar batu seperti buat pizza di atas wadah yang besar tapi bakar batunya di atas tanah dan salah satu resep yang biasa di sana sagu sep kalau di wilayah selatan dan di Korowai mereka biasa bilang sagu non itu yang mereka biasa bakar sagu dari ulat sagu dan itu metode memasaknya yaitu dengan cara batunya dibakar di atas tanah lalu diangkat kemudian mereka memasukkan daun pisang dan sagu di atasnya untuk menutupnya mereka menggunakan pelepah kulit kayu putih sebagai aromatik dari makanan itu sendiri dan terakhir di atas mereka tutup batu jadi bentuknya kayak hampir sama seperti pizza. Saya belum sempat masukkan di slide yang ini tapi itulah kira-kira gambaran yang wilayah daerah selatan Papua yaitu dengan metode bakar di atas tanah, bakar batu di atas tanah. Sedangkan kalau kita berujuk dari selatan menaik ke wilayah Highland mulai dari daerah Papua Nugini dari Mount Hagen sampai di Paniai sampai di daerah Arfak itu mereka menggali tanah ke dalam tanah sebagai wadah memasak sebagai tempat untuk menampung panas daripada batu yang mereka susun ke dalam tanah dengan di mana layer pertama di bagian bawah mereka masukkan umbi-umbian setelah umbi-umbian batu panas ke tengah mereka masukkan sayur-sayuran dan yang terakhir mereka tambahkan daging babi atau jenis daging-daging yang lain di atas karena di wilayah pegunungan dari satu sisi kami tidak punya budaya membuat minyak. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh nenek moyang, apa yang dilakukan oleh masyarakat tradisional di zaman itu lebih keren karena setahu saya kalau kita memasak apa yang saya dulu dapat di waktu sekolah itu kan ada 3 kali memasak untuk mendapatkan 3 produk yang dibutuhkan yang dikonsumsi oleh manusia yaitu kita mulai memasak nasi mungkin lebih dulu, kemudian mungkin daging. Setelah itu baru sayuran terakhir. Terus menggunakan minyak. Tapi dengan pola pikir masyarakat tradisional yang dulu, dengan kenapa harus taruh daging di atas fungsinya untuk ngejus atau minyak daripada daging itu menuju ke sayuran dan ke umbi-umbian. Dan itu yang menurut saya pola pikir mereka secara tradisional. Tapi mereka mencoba mengemas menjadi 1 kali memasak untuk 3 bahan tadi. Kalau kita dari sisi manusia modern, mungkin kita orang harus masak 3 kali lagi, 1 kali kita tunggu 3 kali dong memasak selesai baru kita bisa makan. Tapi dengan cara tradisional tadi 1 kali memasak langsung 3-tiganya sudah ada dalam 1 wadah. Nah itu metode yang kedua yang di wilayah pegunungan. Sedangkan yang ketiga itu di wilayah pantai utara, mulai dari Jayapura sampai ke Biak dan ke wilayah-wilayah di Pulau Ron sampai ke Raja Ampat sana mereka sering menggunakan dengan istilah barapen. Jadi di situ batu yang mereka gunakan batu karang yang bakarnya menggunduk. Dia seperti piramid begitu ke atas. Tapi untuk menjaga makanan itu tetap mengukur dari sanitasi dan hygiene, mereka menggunakan pelepah pinang sebagai wadah untuk mengisi makanan tadi.
seperti keladi, ikan, sayur-sayuran di dalam Pelepah Pinang sebagai aromatik makanan itu sendiri. Nah, tapi fungsinya di situ karena batu yang mereka gunakan adalah batu karang. Jadi biasa saat kapur dari batu karang ketika kena panas akan banyak sekali turun ke makanan. Jadi mereka menggunakan Pelepah Pinang tadi sebagai wadah untuk melindungi makanan daripada kapur tadi itu. Itu adalah metode yang dipakai oleh masyarakat di wilayah selatan. Dan di wilayah ketinggian mulai dari 500 sampai 1000 meter dari permukaan laut, itu juga ada wilayah yang di daerah suku Ketengbang sampai ke wilayah Mambramo. Mereka memakai pelepah, kalau kita di sini bilang dari Jayapura biasa bilang bayi atau pelepah pohon nibun, itu dipakai sebagai wadah memasak. Tapi metodenya mereka pakai batu kali untuk bakar batu. Mereka bakar batu di dalam pakai batu yang ukurannya diameternya 5 sampai 43 sampai 5 cm, itu yang dibakar, diameternya itu yang dibakar, kemudian dicuci lalu masukkan ke dalam wadah yang sudah dikasih sagu dengan buah merah. Mereka mencampur itu, lalu batu tadi dimasukkan panas-panas kemudian diaduk. Nah, sehingga papeda itu tidak menggunakan air, tapi menggunakan batu panas tadi untuk memasak. Nah, dan itu menurut saya pola yang tradisional tapi jauh lebih baik. Halo, suara saya kedengaran? Aman kakak, lagi disimak ini. Oh iya, nah itu adalah beberapa metode masak yang kami selama ini jalan mengumpul dan selalu bercerita kemana-mana tentang Papua dari sisi makanan. Dan saya pikir sekali lagi di masa pandemi begini juga penting sekali kita menggarap kembali kebun-kebun kita kembali di pinggiran rumah dengan mengumpulkan bahan-bahan makanan yang sudah mulai punah, itu yang kembali kita menanam. Dengan begitu untuk menjaga kestabilan bahan pangan di pinggir rumah kita, dan saya pikir ini yang menjadi stok makanan kita ke masa depan, karena situasi sekarang juga tidak memungkinkan. Kita juga tidak bisa terlalu berharap banyak pada pemerintah untuk memberikan bantuan. Yang jelas bantuan akan lebih beda daripada apa yang kita dapatkan, karena saya pikir pemerintah lebih menyiapkan bahan makanan yang akan didistribusikan ke masyarakat, yaitu berupa makanan instan, dan ini yang perlu kita hindari. Nah, di masa pandemik selain kita dapat yang ini kan banyak sampah yang mempengaruhi ruang-ruang di mana kita tinggal, dan itu juga berimbas pada kesehatan kita sendiri. Nah, itu selain itu di sisi yang lain dari hasil food mapping juga kami dapat beberapa metode buat garam dari tanaman. Dan saya pikir mungkin di dunia baru orang Papua saja yang bikin garam dari tanaman. Dari saudara-saudara kami di Korowai, mereka dari jenis tanaman Flagellaria indica, itu yang mereka buat jadi garam. Dan terakhir saya baru buat sendiri dari sagu. Ternyata sagu selain punya 4 manfaat, yaitu sandan, pangan, papan, dan ekosistem, itu ternyata bisa juga bikin garam. Jadi ini yang hasil kami kaji sendiri, dan saya pikir hal-hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah Papua itu sendiri. Selama ini kan kami jalan sendiri, tapi bahagia dengan berjalan sendiri, banyak bersosialisasi dengan bersahabat dengan teman-teman di luar Papua. Salah satunya ketika bertemu dengan Diki Senda, itu adalah salah satu orang yang sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan juga. Dan saya pikir ke depan untuk mengangkat pangan lokal itu, mari kita bersinergi sama-sama masyarakat, dan kita harus lakukan itu kepada mereka yang ada di wilayah-wilayah yang terlupakan, dan pangan yang terlupakan ini perlu kita angkat. Saya pikir itu dari saya sedikit cerita, karena kita masih banyak pemateri-pemateri lain yang perlu kita berdiskusi. Ada hal-hal yang lain bisa kita saling share dan tanya. Saya pikir itu dari saya. Makasih. Siap kakak. Timur Bacarita.